Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Mardiana dari kelas PM02 Prodi PGSD Universitas Negeri Makassar. Nah, pembahasan kita pada video kali ini yaitu tentang atmosfer. Nah teman-teman, pembahasan kita yang pertama yaitu terkait dengan apa sih itu atmosfer. Nah, jadi atmosfer merupakan lapisan yang melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Atmosfer menjadi salah satu penentu cuaca, yakni terkait dengan hujan, badai, salju, dan beberapa cuaca yang lainnya. Atmosfer memiliki berbagai kandungan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan untuk bernapas dan berbagai keperluan kehidupan lainnya. Atmosfer berfungsi sebagai pengatur penerimaan panas atau sinar matahari yang sampai ke bumi. Dalam lapisan atmosfer, ada cahaya atau sinar matahari yang diserap dan ada juga yang dipantulkan kembali. Nah, atmosfer ini terdiri dari beberapa lapisan, diantaranya yaitu yang pertama, lapisan troposfer. Lapisan troposfer adalah lapisan terdalam bumi yang memiliki kandungan uap air dan juga karbon dioksida. Pada lapisan ini, manusia dan makhluk hidup lainnya masih bisa melakukan pernapasan dengan normal. Yang kedua, lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer merupakan lapisan yang sangat dingin. Lapisan ini ditinggali oleh lapisan ozon. Sinar ultraviolet yang sangat berbahaya dapat terlindungi karena adanya lapisan ini. Yang ketiga, lapisan mesosfer. Mesosfer merupakan lapisan yang tepat berada di atas lapisan stratosfer pada ketinggian 50-75 km. Penurunan suhu pada lapisan ini sekitar 0,4 derajat Celcius setiap ketinggian bertambah 100 meter. Pada lapisan ini, sebagian besar meteor akan terbakar dan terhambur. Selanjutnya yaitu termosfer. Pada lapisan ini terjadi proses ionisasi dari partikel-partikel yang dapat merambatkan gelombang radio. Yang terakhir yaitu lapisan ekosfer. Lapisan ini merupakan lapisan terluar bumi, di mana pada lapisan ini atom-atom bergerak secara tidak beraturan. Selain itu, lapisan ini merupakan lapisan yang sangat panas jika dibandingkan dengan lapisan yang lainnya. Nah, berkaitan dengan atmosfer, terdapat istilah rumah kaca dan juga efek rumah kaca. Kedua istilah ini hampir sama, di mana seharusnya panas tersampaikan pada tanah dan lapisan bumi, namun terperangkap di dalam rumah kaca. Terdapat beberapa jenis gas yang dapat menyebabkan efek rumah kaca, diantaranya yaitu uap air, karbon dioksida, metana, ozon hidroksida, dan CFC. Adanya efek rumah kaca memberikan pengaruh terhadap kehidupan di bumi. Beberapa diantaranya yaitu yang pertama, naiknya suhu permukaan bumi. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Yang ketiga, rusaknya ekosistem. Yang keempat, naiknya ketinggian permukaan air laut. Dan yang terakhir yaitu tingkat keasaman air laut akan meningkat. Adapun mekanisme terjadinya efek rumah kaca yaitu berkaitan erat dengan lapisan-lapisan atmosfer. Sekitar 35% radiasi matahari tidak sampai ke permukaan bumi. Hampir seluruh radiasi bergelombang pendek diserap oleh 3 lapisan pertama dari lapisan atmosfer. Sinar radiasi yang tidak diserap dipantulkan kembali ke ruang angkasa oleh gas, awan, dan juga partikel-partikel. Dalam troposfer ini, 14% diserap oleh uap air, debu, dan gas-gas lainnya, sehingga hanya sekitar 51% dari sinar radiasi yang sampai ke permukaan bumi.
Dari 51% radiasi tersebut, 37% diantaranya merupakan radiasi langsung dan 14% merupakan radiasi difusi. Radiasi yang diterima oleh bumi sebagian diserap dan sebagian lagi dipantulkan kembali. Radiasi yang diserap dipancarkan kembali dalam bentuk sinar inframerah. Sinar inframerah ini kemudian diserap oleh berbagai gas diantaranya yaitu uap air, metan atau CH4, dan ozon atau O3. Sinar panas inframerah ini terperangkap pada lapisan troposfer sehingga terjadilah yang namanya efek rumah kaca. Rumah kaca memberikan dampak positif dan juga dampak negatif terhadap kehidupan di permukaan bumi. Dampak positifnya yang pertama yaitu efek rumah kaca menjadikan suhu di bumi tidak terlalu rendah untuk dihuni oleh makhluk hidup. Yang kedua, dengan adanya efek rumah kaca menjadikan manusia sadar akan pentingnya pohon dan juga hutan sebagai penghasil oksigen. Yang ketiga, manusia menjadi kreatif karena mengelola limbah dengan baik, baik limbah plastik maupun yang berasal dari kertas. Adapun dampak negatifnya yang pertama yaitu meningkatnya suhu permukaan bumi akibat adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim. Yang kedua, efek rumah kaca akan mengakibatkan meningkatnya suhu air laut sehingga air laut mengembang dan terjadi kenaikan permukaan air laut. Yang ketiga yaitu efek rumah kaca menjadi penyebab adanya global warming dan perubahan iklim. Karena adanya efek negatif yang diakibatkan oleh efek rumah kaca, maka perlu adanya penanggulangan terhadap efek rumah kaca. Nah, beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari guna mengurangi dampak dari efek rumah kaca diantaranya yaitu penghematan penggunaan alat-alat listrik. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan yaitu menghemat penggunaan listrik antara pukul 17.00 sampai dengan pukul 20.00. Yang kedua, memadamkan listrik jika tidak digunakan. Yang ketiga, menggunakan lampu hemat listrik. Yang keempat, menggunakan lampu hemat energi dan lampu sorot pada taman-taman yang ada. Yang kelima, memakai alat-alat elektronik dengan cara yang bijak. Yang kedua yaitu terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menghemat penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, mendukung petani lokal. Yang ketiga, memperbaiki kualitas kendaraan. Selanjutnya yang bisa dilakukan yaitu go green. Kegiatan ini biasa berkaitan dengan penanaman pohon, baik yang dilakukan di sekitar rumah maupun yang dilakukan di daerah pegunungan yang gundul. Kegiatan yang selanjutnya yaitu pengelolaan sampah. Sampah bisa menjadi masalah apabila terus menumpuk pada pembuangan sampah. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan daur ulang atau mengelola kembali sampah yang ada. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya, yang pertama, mengurangi penggunaan sampah. Yang kedua, memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik bisa diolah menjadi pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik bisa dikelola menjadi kerajinan dan kertas bisa diolah menjadi kertas daur ulang. Kegiatan yang terakhir yaitu melakukan penghematan atau mengurangi penggunaan kertas. Nah, itulah pembahasan terkait dengan atmosfer. Kita telah membahas tentang apa itu atmosfer, pengaruh efek rumah kaca,